Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku edisi malam minggu. Pada kesempatan kali ini saya tidak membawakan satu buku untuk kita secara khusus kita bahas, tapi saya menyomot beberapa buku dari rak buku saya, khususnya buku-buku puisi. Saya ingin menyajikan beberapa puisi, ya paling tidak 4 puisi dari 4 penulis. Nanti kita bahas, kita obrolin lah gitu ya. Tentu setelah satu puisi nanti saya akan sharing dengan apa yang saya rasakan dari puisi itu. Semangatnya tentu semangat puisi itu nutrisi, ya, sebuah nutrisi literasi yang bisa dinikmati bersama-sama. Yang pertama, Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni, ya, dari buku ini ya. Kayak belum lama juga saya bahas ini buku ini. Nggak apa-apa lah, saya bahas lagi ini. Ada di halaman 94. Judulnya Di Atas Batu. Ia duduk di atas batu dan lemparkan kerikil ke tengah kali. Ia gerakkan kakinya di air sehingga memercik ke sana kemari. Ia pandang sekeliling. Matahari yang hilang timbul di sela goyang dedaunan. Jalan setapak yang mendaki tebing kali. Beberapa ekor capung. Ia ingin yakin bahwa ia benar-benar berada di sini. 1981. Puisi yang sederhana. Saya sengaja memilih puisi ini karena menurut saya ini puisi yang cukup menarik ya. Jadi ini puisi deskriptif sekali ya. Ini versi saya ya, seorang yang secara akademis tidak terlalu memahami sastra. Saya hanya penikmat sastra dan penulis puisi, tapi kalau secara akademis saya nggak terlalu ngerti. Tapi saya membaca puisi ini, saya merasakan bahwa Eyang Sapardi Djoko Damono mengajak kita pembacanya untuk dibawa dalam suasana yang dituliskan di situ, yaitu di atas batu. Bagaimana ia duduk di atas batu, dia melemparkan kerikil ke tengah kali. Jadi melemparkan kerikil ke tengah kali. Ia gerakkan kakinya di air sehingga memercik ke sana kemari. Saya merasakan ketika kita diajak dalam suasana itu, kira-kira apa yang kita pikirkan? Melempar kerikil ke kali itu, kita akan menciptakan riak gelombang. Kita diminta untuk menyengaja bersiap mendengar bunyi air dari kerikil yang kita lemparkan dan riak yang menggelombang. Seperti sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang kita tahu apa yang kita lakukan itu akan memancing riak. Dan kita diminta untuk membacanya secara zoom out. Setelah kerikil, kaki yang kita masukkan. Bayangkan ketika kita melakukan suatu aktivitas di kehidupan kita yang menggoyang-goyangkan, tentu akan ricak, airnya kan kesana kemari. Dan kita paham apa yang akan terjadi. Ketika kita melakukannya, maka apapun yang kita lakukan di kehidupan kita, kita harus siap mengerti bahwa akibat dari itu adalah ricak-ricak itu. Riak air yang teratur dalam kerikil tadi, atau ricak-ricak air dari kaki yang kita goyang-goyangkan. Betul kan? Kalau misalnya di kantor kita melakukan suatu terobosan baru, lalu ada orang yang tidak suka, atau mungkin kita menuliskan berkomentar di status media sosial yang menurut kita itu adalah suatu pembodohan kepada masyarakat, lalu kita mencoba mengingatkan gitu, lalu kita mendapat serangan dari netizen. Itu kan ricak-ricak yang sebenarnya kita tahu bahwa kita akan mengalaminya ketika kita melakukan itu. Kemudian ia pandang sekeliling, matahari hilang timbul di sela goyang dedaunan. Seandainya kita beranggapan bahwa matahari ini adalah seperti petunjuk kita, pengetahuan, kesadaran kita yang seringkali hilang timbul, tertutup dedaunan. Jalan setapak mendaki tebing kali, jalan setapak dan mendaki.
perjalanan menyentuh, mencari kebenaran itu bisa jadi mendaki. Dan beberapa ekor capung. Kalau menurut saya capung ini sebuah kiasan positif ya. Karena adanya capung dalam satu ekosistem katanya itu menunjukkan ada sumber mata air yang jernih. Berarti beberapa capung yang hadir di sana menunjukkan ada mata air yang jernih. Diakhiri dengan satu kalimat yang menarik dalam puisi ini adalah ia ingin yakin bahwa ia benar berada di sini. Bayangkan ketika dia menikmati suasana itu, ternyata belum tentu dia benar-benar ada di situ. Jadi dia ingin yakin benar-benar. Atau kalau dengan sudut pandang yang lebih ke hari inian gitu. Kan sekarang ada paham ke hari inian ya. Kita tidak terjebak pada bayang-bayang esok yang kita nggak ngerti, atau bayang-bayang masa lalu yang mungkin menimbulkan penyesalan. Mengapa kita tidak serius menikmati hari ini, menikmati sekarang? Seperti jam pasir ya, jam pasir yang di atas itu adalah yang akan terjadi, lalu di bawah tumpukan pasir yang di bawah itu adalah masa lalu kita yang sudah terjadi. Hari ini itu adalah di sela sempit tempat jam pasir itu lewat. Hanya disitulah hari ini. Jadi hari ini itu betapa tipis antara esok, antara nanti dengan antara esok dan kemarin, atau antara nanti dan tadi. Tipis banget. Dan disitulah si pembaca puisi atau si penulis ya yang ditulis di puisi di atas batu ini ingin yakin bahwa ia benar-benar ada di sini, berada di hari ini, di waktu itu, di detik itu. Sorry ya, ini cara seorang putu menikmati satu puisi. Ya mungkin teman-teman berpikir yang berbeda. Silakan aja, nanti boleh dicek atau di puisinya Sapardi judulnya Di Atas Batu. Satu puisi. Nah, sekarang puisi yang lain saya coba ambil Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad, kalau saya sih di buku ini, tapi sebenarnya ini ada di beberapa kumpulan puisinya. Ini di buku yang terbit di saat ulang tahunnya Gunawan Muhammad yang ke-70. Judulnya 70 puisi, 70 puisi digabung di sini. Satu puisi judulnya Pada Sebuah Panggung. Saya ingin bacakan. Pada sebuah panggung, mukjizat adalah air kanal yang bangkit mengusung sajak yang terjebak tak terbaca. Sebab sore ini teater tak menerima kata lagi, tak menerima kita lagi. Hanya ada sebuah mimbar, sepasang kursi hitam, lampu-lampu yang ingin menjelaskan. Tapi kau tolak. Terima kasih, terima kasih. Sajak adalah lorong yang rentan, dan tiap fonem adalah liang di mana harap tak jadi ada. Aku ingin memelukmu persis di pentas itu, tapi ragu. Sajakmu pun lepas lewat tingkap, di luar pintu tampak jembatan. Palang-palang logam yang memanggilnya menyeberang ke utara kanal. Kubayangkan trotoar itu kekal. 2008. Ini sebuah puisi yang bagi teman-teman di dunia teater, ketika dijudulkan Pada Sebuah Panggung, maka kebayang ini adalah suasana panggung tempat kita memainkan peran kita. Bagaimana jika panggung ini adalah panggung kehidupan? Ini sekali lagi, ini cara kita menikmati puisi versi saya. Jadi ketika mukjizat adalah air kanal yang bangkit mengusung sajak yang terjebak. Sajak terjebak tak terbaca. Betapa banyak pikiran-pikiran besar yang tidak terfikirkan. Betapa banyak kata-kata hebat, kata-kata inspiratif yang tidak terucapkan. Betapa sajak yang terjebak tak terbaca. Ini makanya misi para penulis, para pemberi inspirasi, para inspirator untuk mengungkapkan semua itu.
Jangan sampai dia terjebak. Bagaimana Teter tidak lagi menerima kata lagi, tidak menerima kita lagi, menerima kata dan menerima kita. Sebuah kalimat, dua kalimat yang rimanya enak ya. Kata, tidak menerima kata lagi, tidak menerima kita lagi. Hanya ada sebuah mimbar. Saya sih terpikir tadinya ini sebuah kematian ya. Mimbar, tempat khutbah kematian, sepasang kursi hitam, lampu-lampu yang ingin menjelaskan. Tapi bisa jadi beda juga ya. Tapi kalau itu kematian kan berarti panggung itu panggung kehidupan, lalu dia sudah selesai, tidak ada lagi kata-kata. Misalnya begitu ya. Kemudian kau menolak terima kasih saja adalah lorong yang rentan, saja adalah lorong yang rentan, dan tiap fonem adalah liang di mana harap tak jadi ada. Jadi kata-kata itu ada harap yang tidak jadi ada. Serem ya. Aku ingin memelukmu persis di pentas itu, tapi ragu. Sajakmu pun lepas lewat tingkap. Di luar pintu tampak jembatan. Palang-palang logam yang memanggilnya menyeberang ke utara kanal. Kubayangkan trotoar itu kekal. Mungkin sebuah pintu kematian. Ya. Atau apapun. Atau jeda, atau ide yang tidak sempat terungkapkan. Sampai dengan kematian menjemput. Bisa apapun itu. Gunawan Muhammad. Ya, sajak yang kedua. Sajak yang ketiga, aku ambil dari Aan Mansur. Melihat api bekerja, ada satu puisi yang menarik. Nanti kita lihat benang merahnya ya. Padahal saya main comot sih puisinya sudah, tapi biarin aja. Ini judulnya kan menikmati sajian hidangan puisi. Menjadi lumba-lumba. Aku pernah punya mimpi indah. Kau menulis angka-angka penanda di bahuku. Semacam tato permanen. Aku juga menulis angka-angka serupa di perutmu dan kau tertawa. Ujung pisau yang aku gunakan menulis membuat rahimmu geli. Kita telanjang, bergandengan tangan, berjalan dalam gelap, dan tiba di tebing, lalu terjun ke sungai, tapi kau tidak. Kelak pada satu hari Sabtu, kau tidak sibuk di kantor, aku mencium pucuk hidung anak-anakmu di bibir kolam renang. Ngeri banget ya. Judulnya Menjadi Lumba-Lumba, dan ini cerita sepasang kekasih yang ini si penulis bermimpi ya, dia bertemu dengan kekasihnya dan si kekasih menulis angka di penanda di bahu ya. Kemudian dia menulis di rahim angka-angka itu gitu. Dengan ujung pisau ya. Terus sampai di tebing dia lompat ke sungai dan menjadi lumba-lumba. Sementara kau tidak, si kekasih tidak. Sehingga pada suatu hari di hari Sabtu saat dia tidak sibuk kerja, berarti dia mengajak anak-anaknya nonton lumba-lumba. Si lumba-lumba itu mencium hidung anak-anakmu di bibir kolam renang. So sweet ya. Bisa macam-macam nih ceritanya ya. Bisa jadi ini kisah cinta yang tidak jadi, bisa jadi sesuatu yang sudah dalam sekali ya. Dia menuliskan angka ini kan, bisa jadi angka ini adalah angka usia, bisa jadi angka kesepakatan, bisa jadi ikatan janji yang tidak terjadi. Kemudian akhirnya dia jadi lumba-lumba. Dan lumba-lumba bisa bermakna banyak juga, bisa bermakna dia menjadi seorang makhluk lain, atau bisa jadi ini kisah cinta di awal yang sampai dengan nggak jadi, terus dia menikah dengan yang lain, lalu pada suatu saat dia bertemu dengan anak-anaknya. Bisa banyak cerita. Indahnya puisi, ya, dia lentur dan dia bisa membuat bergoyang ke sana kemari. Tapi teman-teman bisa rasakan ya betapa romantisnya saat akhirnya dia mencium hidung anak-anak kekasihnya. Di sini dia udah jadi lumba-lumba. Tapi siapa tahu kita adalah lumba-lumba. Manusia yang
berperan menjadi lumba-lumba yang menghibur dan pandai berhitung. Berhitung. Puisi ketiga. Ya, sekarang yang keempat. Saya mengambil angkatan lama lagi nih. Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang. Ini puisi yang sangat populer sih. Ya. Senja di pelabuhan kecil buat Sri Aryati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi. Aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekap. Puisi lama dari Chairil Anwar yang konon kalau dalam bahasan beberapa kritikus sastra ini justru menunjukkan betapa Chairil ini walaupun dikenal dia pendobrak puisi lama gitu ya, tapi di puisi ini sebenarnya dia masih sangat menjaga rima. Sudah kita merasakan ada A, B, B, C, C, D, D, E, F, E, F. Kuatrin, dia main di 4 baris. Dan kita merasakan suasana kehilangan dari si penulis ya. Dengan menciptakan ini indahnya Chairil ya. Saya suka puisi Chairil justru sangat personal dan indah gitu. Ketika dia bicara tentang cinta, ada gudang rumah tua cerita, ya. Tali temali, kapal perahu tiada berlaut. Tidak bisa dipungkiri bahwa suasana di tepi pantai, pelabuhan, kapal, perahu, layar itu selalu romantis. Kemudian ada gerimis ya, ada elang yang menyinggung muram, ada desir hari yang lari berenang. Jadi desir hari ini tentu waktu yang berlalu dengan lebih cepat, tidak bergerak, air tidur hilang ombak, rima ombak menempuk pantai. Kebayangnya. Terus dia akhirnya jalan sendiri, tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Ini indah. Bagaimana harap pengap gitu, pengap harap. Sebuah harapan yang malah justru membuat megap-megap gitu karena nggak tercapai ya. Di pantai keempat seduh penghabisan itu terdekap. Oh sorry, ada kalimat yang miris lagi ya. Sekali tiba di ujung, sekalian selamat jalan. Kehilangan. Saya mengajak jadi muram ya, puisi-puisi yang muram tentang keresahan penulis yang kehilangan sang kekasih. Ya, itulah mungkin malam minggu kita jadi menikmati puisi ya. Gaya SDD dari gaya Sapardi Djoko Damono yang di atas batu, renungan terhadap kehidupan. Gunawan Muhammad pada sebuah panggung pun sama, dia kehidupan. Kemudian Aan Mansur yang jadi lumba-lumba, kasih tak sampai pula dengan Chairil Anwar pada senja di pelabuhan pun serupa ya, kasih tak sampai. Apapun itu, ini adalah hidangan sajian puisi yang saya tawarkan ke teman-teman untuk menikmati puisi dengan versi gaya Putu. Tentu teman-teman bisa menikmati dengan cara yang lain. Sekali lagi puisi bebas, lentur, bahkan ada yang bilang penulisnya mati. Yang ada hanya puisi itu sendiri yang hidup dan puisi dengan pembacanya bisa jadi memiliki kemerdekaan tersendiri untuk menginterpretasikannya. Salam literasi, selamat malam minggu. Assalamualaikum.